Selamat sore, jam 3 di Amsterdam, di waktu Eropa, Central European Time. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang ada di waktu Indonesia Barat, Jakarta, Bandung, Tangerang, dan sekitarnya. Alhamdulillah dengan izin dan nikmat Allah Ta'ala kita bisa berkumpul ya, masih ada nikmat usia ya, ada keinginan untuk belajar Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan keberkahan dalam majelis kita. Mari kita mulai baca dengan baca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik sahabat-sahabat, ini adalah pertemuan pertama kita di tahun 2025. Ya, jadi tampaknya kita masih harus melanjutkan topik tentang Adam alaihissalam karena banyak angle ya, sudut-sudut yang kita masih harus gali dengan berdoa memohon bimbingan Allah Ta'ala, Sang Pemilik ilmu, semoga kiranya ada manfaatnya gitu ya, kita berusaha menggali Al-Quran di kajian suluk online ini, dan kemudian satu, dua, tiga ayat, tapi kemudian kita mencoba untuk ya menerapkannya ya, mengkalibrasi dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana agar Quran ini membumi ke dalam kehidupan kita keseharian. Baik, jadi hari ini kita akan memasuki penggal Adam alaihissalam terkait dengan uh, putranya gitu ya. Mari kita membuka Quran surat Al-Maidah ayat 27 sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnaina. Jadi ada berita yang dibacakan. Ini menarik nih. Jadi watlu alaihim katanya bacakanlah kepada mereka. Jadi artinya kalau bacakan tuh ini sudah kisah yang sudah tertulis gitu seolah-olah begitu ya. Sudah lampau. Ini kan Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW jauh sekali, ratusan tahun lebih gitu ya, berabad-abad beda penggal waktunya ketika hidup di dunia. Jadi kalau dibacakan itu baca dari mana gitu sebenarnya. Kan kitab-kitabnya juga nggak tahu apakah terpreserve apa tidak. Apalagi sejak zaman banjir Nuh, ya itu banyak yang hilang gitu. Kecuali mungkin golongan-golongan kitab, gulungan-gulungan kitab yang terpreserve atau terselamatkan masuk ke bahteranya Nuh gitu. Ini menarik nih untuk ditelusuri kisah-kisah Adam alaihissalam, karena contohnya ya tentang kisah Nabi Idris alaihissalam jarang itu ada keterangan tentang itu, dan beliau adalah nabi sebelum Nuh alaihissalam. Jadi waktu saya menerjemahkan kitab Nabi Idris dari em, apa namanya, em, terjemahan bahasa Inggris yang merupakan terjemahan dari bahasa GS gitu ya, yang masih ada di Utopia kuno. Kitab itu ternyata di beberapa eh, apa namanya, gereja Kristen Ortodoks masih diakui gitu. Sebenarnya kitab yang di dalamnya menyebutkan tentang kisah adanya utusan yang akan dikirim di akhir zaman, itu bicara tentang Ahmad gitu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi semua nabi-nabi tahu bakal ada diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua termasuk Nabi Isa, dan semua bertestify ya, dalam Al-Quran dikatakan mengambil sumpah bahwa akan menolong Nabi itu. Nah, cara menolongnya seperti apa? Toh hidup dalam zaman yang berbeda. Nah, ini yang menarik. Cara mereka, nabi-nabi itu menolong Rasulullah SAW adalah dengan menjadi dirinya sendiri. Kisah-kisahnya menjadi abadi dan dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi begitu cara kita menolong agama Allah. Kita kan di situ dalam surat Muhammad dikatakan, tolonglah Allah akan menolongmu. Caranya ya menjadi diri sendiri. Jadi jalan suluk, ini kita kajian suluk nih ya. Kajian suluk itu nanti pada akhirnya harus sampai kepada tujuan jangka menengah suluk, harus mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu dimulai dengan menerima dulu apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, semua harus ditafakuri, yang sudah lewat ya maupun yang sedang terjadi. Jangan sampai ada penggal dalam kehidupan kita yang kita emoh untuk melihatnya, tidak mau mengakuinya, mungkin terlalu gelap untuk dilihat kembali, atau malu gitu ya, atau terlalu menyakitkan gitu. Tapi bagaimanapun juga
itu diizinkan oleh Allah dan sudah menjadi bagian dari diri kita. Selama kita belum meninjau itu dan menerima dengan sepenuh hati, berarti belum ada bagian yang belum healing, belum sembuh. Nah, itu yang menjadi eh, apa namanya penyakit ya, yang kemudian menjadi hambatan dalam kita bersuluk. Biasanya akan muncul sebagai trauma-trauma atau em, ya sifat-sifat tertentu yang kemudian dianggap tidak masuk akal. Nah, suluk adalah bagian untuk memahami diri kita sendiri. Kenapa desain kehidupan saya seperti itu? Kenapa Allah bikin saya suka ini, tidak suka itu, gak pintar di satu sisi tapi kurang pintar di sisi lain. Nah, semuanya harus dibaca menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Nah, jadi berita ini ya kan dibacakan kepada mereka tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Jadi satu kalimat ini sudah menyimpan banyak informasi tentang rahasia ya, tentang yang dibacakan itu apa gitu kan, kitabnya apa. Nah, berarti ada sebuah keterangan tertulis somehow gitu ya tentang Adam dan kedua putranya gitu. Ceritanya langsung kepada penggal ketika keduanya mempersembahkan kurban. Jadi ini adalah sebuah peristiwa di mana Habil dan Qabil namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Ini kita mengetahui namanya dari buku sejarah yang lain. Kemudian dua-duanya itu mempersembahkan kurban. Dalam sejarah diceritakan bagaimana Allah Ta'ala menerima kurbannya Habil tapi tidak menerima kurbannya Qabil. Nah, ini satu satu episode tersendiri untuk membahas apa yang dilakukan oleh Habil dan apa yang dilakukan Qabil sehingga yang satu diterima, yang satu tidak diterima, gitu ya. Kemudian ceritanya loncat lagi ya, jadi ini summary tentang kurban dan Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini di sini jadi ada kata-kata kunci yang terkait dengan pembelajaran kisah anak-anaknya Adam alaihissalam. Yang pertama adalah ikhwal kurban. Kata-kata Al-Quran, jadi idhkur idhkuroba kurbana. Jadi kurban itu untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kurban. Makanya nanti ada Idul Kurban, Idul Adha. Itu kan dilakukan pada saat orang wukuf, gitu kan. Kalau orang yang tidak haji, kita melakukan Idul Kurban, ibadah kurban. Jadi dua-duanya, baik yang sedang wukuf di Arafah, yang sedang kurban, dua-duanya intinya ingin meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dan kedekatan itu yang sebenarnya menjadi tujuan terakhir orang bersuluk. Jadi ada 3 tahapan orang bersuluk. Tahapan pertama, kembali menjadi fitrah. Makanya Idul Fitri itu dirayakan kalau orang kembali menemukan fitrahnya. Kembali mengenal siapa dirinya di tahap awal ya. Karena nanti harus diuji. Harus sampai taubatan nasuha gitu. Sampai mengenal diri dengan Allah Ta'ala kasih apa namanya tanda bahwa pembacaan dirinya sudah benar. Nah, itu ada tanda-tandanya. Itu nanti sampai ke tahapan kedua, yaitu menemukan kodrat diri. Kalau orang sudah mengenal kodrat dirinya, dia seolah-olah sudah bergerak pada garis tawaf orbitnya. Itu yang disimbolkan dengan tawaf, ibadah haji. Sebelum kita mengenali orbit diri itu, ya pekerjaan yang sesuai, gaya hidup, semua ya, hayatan toibah itu, maka sebenarnya manusia agak shaky gitu ya, belum berpijak dengan kuat di buminya, di kehidupannya masing-masing. Nah, itu yang dicari dalam sholat, kenapa kita meminta syiratul mustaqim. Itu pijakannya kuat. Itulah dinul qayyim. Ad-din yang sekuat-kuatnya. Nah, kenapa kita setiap sholat meminta itu? Karena kita sebenarnya meminta kepada Allah Ta'ala jenis kehidupan, ya bagaimana kita merespon kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi amal soleh gitu. Jadi setiap hal yang kita lakukan menjadi bermakna agar tidak terpisah antara kita sholat, ibadah itu semua sebenarnya mencakup 24 kehidupan kita. Jadi tidak terpisah peran kita sebagai ibu rumah tangga di rumah, di kantor sama-sama kalau niat lillahi ta'ala jadi amal soleh.
Yang satu nyuci piring, yang satu ngerjain apa annual report, sama-sama pentingnya kalau itu, sama-sama berharganya kalau itu dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Ya, yang membuat pisah-pisah itu kan mindset. Seolah-olah ada ibu rumah tangga dan wanita karir. For me, bagi saya, ibu ya ibu gitu, nggak ada ya yang namanya part-time mother itu nggak ada. Walaupun kita lagi di kantor, ibu tuh tetap ibu, tetap mikirin anaknya gitu kan. Jadi saya nggak setuju istilah full-time mother and part-time mother. All mother are full-timer. Tidak terlepas dari apa kegiatannya, kita selalu mikirin anak-anak kita. Nah, kalau sudah dilabel seperti itu menjadi terpecah gitu orang, seolah-olah jadi seolah-olah harus memilih wanita karir atau di rumah. Ya itu kan sebenarnya dikembalikan kepada apa yang dimudahkan. Kalau anak terurus, ya kan, ada orang tua, ada fungsi social support gitu ya. Silakan, bro. Kalau tidak ya jangan ngoyo gitu aja gitu. Jadi suluk itu tidak ngoyo, melatih kita untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Selalu dipilih ya, selalu di apa namanya diukur dengan kunci 3K gitu sesuatu itu. Itu eh, cara cepat untuk mengukur ini hawa nafsu atau enggak gitu ya, keinginan ini. Pertama, tentu K yang pertama adalah kita punya keinginan. Biasanya sih kalau keinginan suka ada aja gitu, tergantung. Tapi keinginan itu harus diuji. Kita mampu nggak? Mampu tuh ya, ada duitnya. Hmm? Mampu itu ya, eh, anak-anak kita bisa ditinggal, itu kemampuan. Ditinggal tuh kan berarti ada si mbak yang ngasuh, atau ada neneknya, atau ada tantenya. Itu kemampuan. Nah, kemudian ada kesempatannya nggak? Ada opportunity-nya, ya kan? Ada jalan yang terbuka. Nah, kalau itu semua terbuka, Bismillah, udah jalani saja dulu. Kalau belum, tunggu. Ya, tiba-tiba anak dikasih sakit, misalkan yang mau menyarat apa, kita harus tungguin dia, ya berarti belum terbuka, itu belum dimampukan. Nah, kita mesti pandai berselancar dalam takdir kehidupan. Itulah tasbih. Sabaha, subhanallah itu sabaha, artinya mengalir. Jangan melawan arus. Ya, dan ngalirnya tuh udah tenang aja gitu. Kalau sahabat-sahabat pernah ikut body surfing ya, kalau kitanya kaku atau apa, wah sakit-sakit badannya. Ngalir aja gitu. Nanti kita ngikutin seperti aliran air. Walaupun terantuk-antuk, tapi kita punya 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 jurus tertentu gitu untuk tetap work with the flow. Ya, jadi itu pentingnya ikut mengalir bersama, bertasbih ya. Kan hal yang sering kali menjadi permasalahan tuh anak-anak. Bener nggak? Itu orang tua dibikin pusing masalah rezeki ya. Untuk anak, kalau kita jadi orang tua tuh kita lebih pusing kalau anak ya. Kalau kita kelaparan oke, tapi lihat anak kelaparan tuh double sakitnya gitu. Karena seolah-olah kita bertanggung jawab gitu kan. Jadi banyak orang yang kemudian gelap mata, sikut kiri, sikut kanan, ambil jalan pintas karena ingin membahagiakan anaknya. Itu banyak itu tergelincir ke sana. Oh, uang sekolah gitu kan. Sampai nyolong, sampai korupsi gitu ya. Sampai mana nauzubillah min zalik. Saking kalutnya ya. Atau besar pasak daripada tiang. Sebenarnya dia nggak sanggup menyekolahkan si anaknya ke sekolah itu, tapi karena biar anaknya merengek lagi ya kan, karena nah gitulah. Jadi orang tua dibikin susah sama anaknya itu namanya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan jangan orang tua, ya seorang ibu dibuat susah oleh anaknya, jangan seorang ayah dibikin susah oleh anaknya. Jadi yang pertama disebut ibu, biasanya yang emosional tuh ibu, ya. Karena kita maklum punya track record lebih panjang sama anak-anak. Mereka tinggal di rahim kita susuin ya. Jadi secara emosional lebih attach. Jadi lebih kemelekatannya tuh lebih tinggi kalau ibu-ibu. Wajar. Tapi kita asal paham. Jangan sampai kita dibuat pusing oleh anak. Anak-anak kita, Bu, itu bukan milik kita sama sekali. Apa sih di dunia ini yang milik kita secara mutlak? Nggak ada. Bahkan badan ini, jiwa kita bukan milik kita. Semua Allah pinjamkan. Kita adalah entitas tak bernama yang tidak punya apa-apa, fakir, kemudian dipinjamkan semua ini.
Itulah nikmat kehidupan. Kita bisa hidup, bisa mata bisa melihat ya, buat sebagian, kalaupun tidak melihat, pendengaran bisa jalan, ya kan? Sensoris bisa untuk merasa, meraba sesuatu. Kehidupan, sahabat-sahabat, setiap detiknya is a miracle, is a magical. Only if we realize it. Hanya kalau kita membuka hati kita untuk melihat kehidupan apa adanya. Apa adanya loh ya. Karena seringkali hawa nafsu selalu melabel kehidupan. Label tuh kayak gini. Contoh, tanggal 20 ATM, lihat saldo 120.000. Kalau kita kehidupan apa adanya, simple. Berapa duitmu sekarang? 120.000, titik. Apa adanya. Kalau hawa nafsu melabel, berapa duitnya? Ah, malu ah, miskin aku, bokek. Lah kenapa pakai label begitu? Karena dia membandingkan, biasanya punya jutaan di kantongnya. Atau membandingkan sama yang lain. Saldonya nolnya banyak. Perlombaan membanding-bandingkan ini memang nggak boleh. Ini celaka, lah sudah. Ya, orang pasti dibuat sengsara oleh gitu. Dalam suluk kita cenderung tidak boleh membanding-bandingkan. Semua punya rezekinya masing-masing. Kalau kita banding-bandingin sama orang lain tuh kita jadi cenderung susah bersyukur ya, karena cenderung merasa kurang gitu. Ataupun kalau kita dalam kondisi yang lebih tinggi, jadi merasa ujub, lebih baik dari orang lain. Jadi nggak ada benernya lah banding-bandingin sama orang, udah fokus sama diri sendiri saja. Nah, jadi kisah Adam saat ini adalah tentang berita tentang dua putranya. Sebenarnya mereka niatan berkurban, tapi ternyata ada dua kurban yang satu diterima, satu tidak diterima. Nah, kemudian ada diterapkan di sini tentang kenapa kuncinya ya dia tidak diterima. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari, nah ini ya coba, qala innama yataqabbalullah, yataqabbal, mengabulkan, makbul gitu ya, taqabbalallah gitu kan, yataqabbalallahu, yataqabbalullah minal muttaqin. Ini kunci kenapa Habil diterima, Qabil enggak. Kuncinya ketakwaan ternyata. Nah, ini menjadi kunci juga buat kita. Jadi kata takwa itu kunci. Jangan-jangan kita merasa sudah berkorban banyak, ya kan? Sudah infak miliaran ke pesantren ini, masjid ini, itu, umroh berkali-kali, ya kan? Sholat ribuan rakaat, saum, wah, seolah-olah sudah berkorban banyak, tapi tanpa takwa ternyata tidak diterima. Kenapa takwa? Itu yang harus ditanya. Coba kira-kira kenapa? Kan itu menjadi menarik. Itu menjadi kunci takwa. Nah, Allah mengatakan, aku tidak melihat rupamu, tidak melihat bentuk fisikmu. Ya, itu kan semua diberi. Rupa, bentuk fisik, nggak lihat pangkat kita apa, nggak lihat deposito kita ada berapa. Yang dilihat adalah hati yang takwa. Jadi takwa ini kunci untuk banyak hal dalam kehidupan. Dalam suluk nih, kita belajar mengenai apa itu takwa. Ya, definisi takwa, rumusannya, gampangnya itu dia iman dan amal soleh. Jadi nggak mungkin orang bertakwa tanpa ada nur iman. Karena nur iman itu yang kemudian menjadi hubungan ya, menjadi connection, connect antara hatinya dengan Allah Ta'ala. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, 64 ayat 11 dikatakan, Allah memberi petunjuk kepada kolb. Nah, nur iman itu letaknya di kolb. Kalau kolbnya tidak jalan, itu seperti mati baterai itu ya, ya handphone gitu, nggak nggak nyambung koneksi, nggak ada koneksi sama Allah Taala. Jadi nggak ada yang bisa di-download, nggak ada yang bisa di-upload gitu, nggak ada koneksi. Nah, ini yang dikatakan hati yang membatu gitu ya, atau nggak ada koneksi. Kenapa tidak ada koneksi? Karena tidak mencari Allah. Sesimpel itu. Bisa jadi orang sholat apa, tapi artinya karena sekedar ritual semata, karena memang
tumbuh di lingkungan seperti itu. Kalau nggak sholat malu gitu. Bukan karena Allah. Ada hadis yang panjang, hadis yang membuat Muaz bin Jabal menangis itu kan. Hadis tentang 7 lapis langit yang dijaga oleh 7 malaikat. Setiap langitnya, malaikat tertentu menjaga agar kalau amal-amal orang naik, kan amal tuh naik tiap hari tiap 12 jam shift gantian sekitar 12 jam pagi dan sore. Sore malaikat pagi shift pagi naik bawa amal-amalan seharian. Nah, nanti sebegitu subuh orang malaikat shift malam naik bawa amal-amal seharian. Kalau di antara amal-amal itu, nanti silahkan baca hadisnya, itu ada dosa-dosa tertentu bercampur, mandek itu si amalan nggak naik ke atas. Di antaranya ada riba, ujub, merasa diri baik dari orang lain, tidak punya rasa belas kasihan, dan lain sebagainya. Itu nempel, semua nyangkut amalan, nggak nyampe ke hadapan Allah Ta'ala. Itu yang tidak diterima, ya, nauzubillah min dzalik. Dalam hadis itu, dan ini yang mungkin membuat Muaz menangis. Ceritanya ada orang yang sampai sudah nembus itu semua, jadi malaikat tidak melihat adanya kelemahan di amal-amalnya dan tidak bercampur dengan sesuatu yang Allah tidak sukai. Sampailah ke hadapan Allah Ta'ala. Semua malaikat sudah melihat, waduh, ini amalan bagus sekali, bersinar, bercahaya. Tapi kemudian Allah Ta'ala mengatakan, lemparkan ini ke hadapan sang pelakunya. Semua kaget. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan karena aku. Nah, jadi niatan keikhlasan itu nggak kebaca ternyata oleh 7 malaikat lapis langit. Allah tahu mana amalan yang benar-benar lillahi ta'ala, mana yang bercampur. Setelah itu, semua malaikat berbalik menjadi mengutuk sang pembuat amalan itu. Nah, ini sudah Mas bin Jabal tentang ini. Jadi, bagaimana aku bisa selamat? Ya Rasulullah, itu kan dulu minta bilangnya begitu. Aku hanya Muaz, gitu, dan engkau adalah Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan tips ya bagaimana panjang hadisnya, tapi diantaranya adalah kau cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Jadi kasih sayang kita kepada makhluk, kepada sesama, itu adalah rahasia yang membukakan banyak hal. Makanya dikatakan kepemurahan itu bagian dari kasih sayang ya. Itu membuat orang terlontar jauh ke dalam, ya, kalau suluknya tuh jadi advance gitu loh. Gara-gara dia senang berbagi, senang memberi gitu ya. Itu yang membuat Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Beliau tuh punya mentalitas kalau makan nggak pernah mau sendiri. Sampai dikatakan pernah beliau saum berhari-hari, sahabat. Susah nyari orang buat dibagi makan. Coba bayangin kalau kita punya makanan enak disembunyiin, ya kan? Beda. Jadi memang ah, beliau tuh punya makan. Aduh, pengen sama siapa ya? Bagi. Dalam Islam tuh seperti itu banyak ya. Makanya adalah kata Rasulullah kalau masak terus wangi masakan tercium sama tetangga, bagi. Coba mulianya Islam. Maupun nggak minta, bagi. Karena udah ya berbagi. Berbagi. Nah, berbagi ini wow, levelnya macam-macam tuh. Berbagi makanan, berbagi mobil. Boleh minjem mobil? Wah, belum tentu dikasih. Ya, di kisah Ansor, sahabat-sahabat bahkan, wah itu lebih epic lagi. Istrinya dibagi. Wah, ini kaum perempuan, horor mungkin. Hah? Tapi, ini adalah, ini Islam. Dalam ini ada hal yang luar biasa di sini gitu. Ya, jadi ikhwal membagi ini yang kan dunia ini coba corporate ngomong gini dilemparin batu nggak ya? Berbagi itu kan gini ya. Kalau prinsip ekonomi itu kan modal sesedikit mungkin, gaining ya, untung sebesar-besarnya. Nah, that's terrible system, that's terrible principle. Itu yang bikin orang maruk gitu. Bonus akhir tahun, wah buat yang di atas sih, oh gede-gedean. Paling bawah ya kasih kaos kaki aja gitu. Atau
150.000. Wah, dia dapatnya jutaan. Kenapa sih nggak mau berbagi gitu ya? Ya, dia dapatnya banyak ya. Soalnya lifestyle-nya berbeda gitu. So, anyway, ya, ketakwaan itu kunci. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, itu kita kita catat di situ. Maka berkali-kali harus cek kan, saya udah takwa apa belum? Tandanya takwa apa? Itu jadi harus jadi renungan buat sama-sama ya. Mari kita beranjak ke Quran lainnya yang berkaitan dengan takwa ya, karena takwa adalah kunci. 49 ayat 13. Nih ayat-ayat yang populer biasanya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda kalau kita takwa ya. Kan takwa itu yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini bicara tentang Allah menciptakan dari laki perempuan, menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini latar belakang sebelum Allah Ta'ala mengutarakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi bukan masalah kamu laki atau perempuan, doesn't matter. Perempuan bisa lebih takwa dari laki-laki itu. Jadi yang membedakan adalah ketakwaan. Berbangsa-bangsa bukan bangsa Eropa tidak menjadi lebih mulia, tidak. Bersuku-suku, suku Sunda jadi lebih keren, enggak juga. Ya, tergantung. Dijadikan berbeda-beda agar kita saling mengenal. Lita arofu, itu kalimat katanya itu udah luar biasa. Lita arofu, biar ta'aruf. Ta'aruf itu satu akar kata dengan ma'rifat. Jadi di dalam saling mengenal itu, kemudian kita jadi mengenal Allah. Itu yang disasar di seluruh. Tidak hanya sekedar saling mengenal secara horizontal, muamalah, tapi kemudian saling mengenal, mengenal amarnya, mengenal keutamaan orang itu, dan melihat dia, oh Allah kasih dia kelebihan ini ya, aku kekurangannya ini tapi kelebihan ini. Saling mempertukarkan kelebihan masing-masing. Itulah silaturahim. Nah, jadi ta'aruf li ta'aruf itu saling mengenal, yang disasar tuh Allahnya sebenarnya. End game-nya selalu begitu kalau suluk. Jadi kalau kita ngambil apapun contoh ya, ngambil pekerjaan, ngambil proyek, ini bagus enggak? Yang disasar kita dengan ngambil itu makin ta'aruf, makin mengenal Allah apa enggak? Itu sebenarnya. Makin mengenal Allah tuh contohnya ya dalam tatanan praktis. Kalau kerjaan itu benar arahnya Allah ridhoi, mesti nggak akan mengganggu waktu sholat. Kalau sholat jadi keleleran ya, terbengkalai gara-gara ini mesti ada sesuatu yang salah. Mungkin bukan pekerjaan yang salah, mungkin cara kita memanage salah gitu. Karena sholat tuh udah yang agama itu nomor satu dulu, predik predik ini ya, indikator gitu. Pertemanan yang bikin kita lalai sholat dievaluasi. Ini makan nggak buka bersama suka sering ya sedih buka Allahu Akbar azan sholatnya 30 menit kemudian kan jadi hilang esensinya gitu kan, harus sholat di tepat waktu. Azan, minum, sholat dulu berjamaah indah. Habis gitu udah kimis-kimis, sudah habis wudhu, baru makan hahihi silahkan. Ya, tapi jangan arisan, 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 azan, wah kayak ngedenger apa. Kan jadi itu namanya fasik. Nauzubillah. Kita melupakan Allah, menyepelekan dia. Kalau itu yang terjadi, Allah membuat kita melupakan diri sendiri. Nggak akan kenal siapa kita. Nggak akan mengenal apa yang toyib. Dan kita akan hidup pontang-panting dari suatu fata morgana kebahagiaan ke fata morgana kebahagiaan yang lain. Kita pikir kalau punya itu bahagia, salah. Udah gitu udah investasi uang, waktu, biaya, emosi, fata morgana. Nggak ada yang namanya air yang kita cari. And that's one of the tragic, ya, tragedi dalam kehidupan. Makanya Siratul Mustaqim itu benar-benar kita mencari, ya Allah, jalan kebahagiaan saya yang mana. Karena kita selalu salah biasanya mengaitkan kebahagiaan dengan hal-hal yang hawa nafsu kita definisikan. Nah, padahal sesimpel silahkan berserah diri sama Allah. Jangan kau serahkan diriku pada diriku walau sekejap mata, itu doanya Rasulullah SAW. Dan itu yang terbaik. Jadi kita jangan mendikte Allah karena nggak akan bisa, sahabat-sahabat. Dunia ini adalah papan caturnya Tuhan. Setiap pion, setiap hal digerakkan oleh Dia Ta'ala. Kalau kita nggak ikut dengan takdirnya, silahkan sengsara.
gitu ya. Walaupun seolah-olah pencapaiannya wow keren, you got so many thumbs up, 2 billion followers whatsoever, ya kalau nggak happy nggak happy. Saya nonton dokumentarinya Avicii, ada DJ itu namanya Avicii, udah meninggal, masih muda, tiba-tiba meroket. Wah, anaknya pinter. Datang dari keluarga yang baik ya, sangat loving, orang Sweden, orang Swedia. Memang pinter ini anak. Jadi kalau baca melodi itu, wah dari kecil senangnya wah, main musik. Meroket tuh tiba-tiba dalam semalam. Ternyata kebahagiaan apa popularitas bikin dia depresi. Dia sampai bilang, aku lebih bahagia sebelum aku terkenal, katanya gitu. Dan karena terus-menerus ya, walaupun dia mencoba untuk terapi sana sini, ikut meditasi sana sini, tapi tidak membantu. Suatu hari dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri, menyayat urat nadinya, ya, that's the end. Pada usia 28 tahun, lagi di puncak karir, duit banyak-banyaknya, sahabat. Ya, popularitas sedang tinggi-tingginya. Itu tidak menjamin kebahagiaan. Itu menjadi ayat buat kita semua. Sebenarnya kita cari apa sih yang bikin kita suka nggak happy gitu ya, gampang gampang khawatiran, itu sebenarnya apa ya? Kan Allah tuh sebenarnya pengen kita hidup bahagia. Kalaupun ada kurang ini itu, kembalikan sebenarnya Allah Ta'ala, kemudian sabar menjalaninya. Jangan sampai wajah kita menjadi muram durja dibuatnya gitu. Nah, berarti kan kurang kurang iman namanya, kurang takwanya. Nah, yang paling mulia, kemuliaan itu karena takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, itu udah dibilang gitu. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Ya, jadi Dia tak Maha melihat apa dalam hati kita, mana yang benar-benar mencari Allah dan tidak. Kita lihat lagi tentang takwa supaya semangat mengejar takwa. Di surat 65 ayat 2 dikatakan janji Allah ya, bagi mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, gitu kan. Siapa yang bertakwa kepada Allah gitu, wattaqullah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Niscaya dia akan membukakan makhraja, jalan keluar. Kunci ini kenapa kok nggak gol-gol terus gitu ya. Kayaknya tuh hidup nih doanya nggak terkabul, belum ada yang keluar nih. Ini solusinya dari mana? Nah, itu takwanya mesti dikencengin. Karena janji Allah membukakan jalan keluar. Nah, cuma kalau takwa harus berserah diri. Karena jalan keluar yang Allah maksud bisa jadi berbeda dengan jalan keluar dalam benak kita. Itu seperti puisi Rumi. Kita ngetok-ngetok pintu gitu ya, berharap pintu itu yang dibuka, kata Allah, aku bukakan 100 pintu lain. Karena kita tidak berserah diri, kita nggak melihat jawaban dari mana Allah berikan gitu. Nah, itu namanya ngoyo. Dalam suluk nggak boleh ngoyo. Nggak boleh, pokoknya pengabulannya harus berupa ini. Nah, itu yang susah. Kayak kita sudah mendikte Tuhan kalau begitu. Seolah-olah itu yang paling baik. Siapa yang tahu? Begitu ayatnya sudah jelas. Apa yang kau anggap buruk, belum tentu. Apa yang kau anggap baik, belum tentu baik. Jadi gimana dong kita posisinya? Nah, harusnya kita paham, tahu tahu diri. Kita ini hamba. Dia Ta'ala Sang Pencipta Maha Tahu desain yang terbaik, desain anak kita yang terbaik. Dan kita selalu mendikte ya anak-anak, nah pokoknya nggak boleh nikah sama itu, nikahnya sama ini, sekolah ini. Oh, waduh, nggak nanya Allah mana yang terbaik, yang korban anaknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya, jadi takwa pasti akan dibukakan jalan keluar. Ini janji Allah, sahabat-sahabat, buktikan. Janji lain ya. Ini ayat 2 tuh. Kemudian barang apa takwa, Allah membukakan jalan keluar. Nggak cuman itu, sahabat-sahabat. Ayat 3-nya. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah tak terduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib loh. Nggak dihisab kalau rezeki tak diduga itu. Bebas audit, bebas pajak. Tak disangka. Karena makanya Ibnu Arabi mengatakan tanda orang kalau imannya benar, katanya gitu, dia bakal dapat rezeki tak terduga.
Kalau masih bisa dihitung, tenang, nanti di ayat gaji sekian itu masih kehitung, berarti belum tak terduga tuh. Ini benar-benar tak terduga, nggak kebayang dapat dari mana karena hitung-hitungan habis gitu loh. Ya, tak terduga tuh begitu. Karena ayat Quran lainnya, surat Al-Baqarah mengatakan, an alif lam mim, dzalikal kitab, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-muttaqin itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Bukan beriman pada hantu, gaib-gaib. Gaib itu nggak kelihatan. Invincible, nggak punya visibility. Duitnya nggak ada saat ini direct. Gaib itu karena rezekinya di tangan Allah, belum turun. Ini mata mata ini nggak belum ngeliat si fisik, tapi hati yakin gitu loh. Ah nanti ya turun. Tunggu tunggu. Makanya ini peran bapak-bapak nih ya, bapak-bapak terutama nih dalam rumah tangga tuh yang sering ribut tuh masalah duit, bener nggak? Ekonomi ribut gitu. Harusnya ini imam, istri juga ya mesti ya nggak usah ribut, misalkan Pak gimana, oh nggak hasil, nggak usah jadi cemberut, jadi nggak dibikinin teh. Oh gitu ya Pak, nggak berhasil. Masya Allah. Yaudah kita kita kalau kitanya tenang Bu, si suami ikut tenang. Biasanya suami ikut gelisah tuh karena lihat istrinya gelisah. Sebenarnya dia sendiri biasa aja. Tapi begitu lihat istrinya gelisah, dia jadi ekstra gitu. Begitu meleset, ya kan, plan kita, udah, Masya Allah. Yuk kita wudhu, Pak. Kita doa sama-sama. Wah, enak gitu. Sepertiga malam terakhir, apalagi tahajud, ya Allah, mohon bukakan rezeki. Oh, kalau udah gitu, karena gini, ini ayatnya ya, sahabat-sahabat, pegang aja. Kalau mau ya, pegang satu ayat ini, buktikan jalan. It happens to me many many times. Udah nggak usah minta sama orang. Pernah minta sama orang nggak enak. Walaupun itu kayak mencakar muka sendiri, malu gitu ya. Tapi kalau sabar sebenarnya nggak usah minta-minta tuh. Mbak bisa minjem nggak? Aduh itu paling paling nggak bisa tuh saya ngomong gitu. Aduh ya Allah. Nauzubillah, jangan sampai gitu ya. Karena seolah-olah Allah nggak ngasih gitu kan. Sebenarnya kalau mau sabar aja. Waktu itu aku nggak usah minta. Walaupun dia baik banget gitu ya, asih, udah kayak kakak sendiri dan semua lancar dan nggak ada apa-apa gitu. Tapi still I feel bad about it. Gitu. Duh kalau aku mau sebenarnya sabar aja nanti akan keluar jalannya. Ini siapa yang bertawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allah ya, fahuwa hasbuhu gitu. Innallaha balighu amr. Jadi Allah itu akan, ini sifat Allah Ta'ala ya. Siapa yang nyender sama dia, dia akan langsung digait gitu. Siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan Allah yang menuntaskan amarnya. Coba. Dan dia ja'alallahu likulli syai'in qadir. Dia yang menentukan kadar-kadar itu. Apa enggak? Udah cukup sebenarnya dengan ini. Sok, butuh apa dalam hidup? Tawakal. Cuman gini, jangan setengah-setengah tawakalnya. Udah, aku mau coba tawakal yuk. Tapi bener nggak ya? Ada keraguan. Jadi tawakal sama Allah, tapi juga minta kepada Abah untuk mendoa. Boleh mendoakannya minta, cuman aduh itu jangan sampai terpeleset tauhid kita. Ya, seolah-olah kalau aku zikir jampe-jampe begini, jadi iya, memang ada boleh zikir-zikir, tapi semua itu kan nggak, kita hidup dari alam sebab akibat, sahabat-sahabat. Jangan kita logika kita jadi terkerdilkan dengan itu ya. Bagaimanapun harus ada kerja keras, harus make sense gitu loh, ya. Dan terus datangnya dari mana? Dari langit, ya. Kan nggak gitu. Nanti main babi ngepet gitu kan nggak jelas gitu. Dari mana datangnya harus jelas, pintu-pintunya dari mana. Jadi otak ini harus dipakai gitu. Ini buka dari mana gitu. Itu suluk. Jadi bumi langitnya harus menyatu. Jangan main doa-doa-doa tapi si badan nggak dipakai untuk ikhtiar. Omong kosong dong kalau gitu. Ya, jadi kita
harus singa seperti seperti singa di siang hari gitu kan, para malam tuh seperti rahib gitu, gambaran para sahabat itu kerja pontang-panting, profesional ya. Seorang mukmin tuh digaji X rupiah, kerjanya X plus. Wah, hebat. Loh, kok X plus rugi dong? Ya nggak rugi karena dia plusnya itu jadi amal soleh. Kita butuh itu amal soleh karena membentuk takwa. Jangan-jangan yang menutup rezeki kita karena kita terlalu hitung-hitungan di kantor. Oh, ngeklok jam 5 teng. Kalau perlu 5 menit sebelumnya udah siap-siap. Hitungan banget. Clock out jam 5 teng gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu lihat, nggak perlu, wah aku melakukan plus nih supaya nih si bos supaya melihat gitu ya, supaya aku dipromosian. Lucu banget tuh, nggak perlu, udah lillahi ta'ala kita bikin ekstra. Nggak usah juga sewot atau jadi panas ketika kita seperti sudah melakukan banyak hal, tapi kok yang lain yang dipromosi bukan aku. Biasa aja karena kita lillahi ta'ala. Nah, kalau bukan nilai ta'ala jadi panasan memang kalau begitu. Ya, kita berarti kerja buat dipromosi gitu aja gitu ya. Enaknya ikhlas itu ya, mau itu di rumah tangga ya. Kita nyuci piring. Ah, si papa mana kerjanya cuma nonton doang, nonton doang. Ah, jadi panas. Ya, biasa aja deh, Pak. Kalau mau minta dia bantu, baik-baik lah mintanya. Bisa bantu enggak? Kan dia juga enak. Laki-laki itu kalau belum apa-apa kita udah nyolot nadanya nggak kedengeran, yang lain nggak didengar bu ya. Papa udah gitu deh, wah dia udah defense mechanism itu nggak akan kedengeran. Ya harus sayang gitu, sayang gitu. Ah, kalau dari gitu ya 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 ya, ya, apa oh, maskulinitasnya akan di terpancing gitu. Bisa tolong buang sampah-sampah, wah langsung, walaupun musim dingin dan salju di luar dia terjang gitu. That's how ya. Jadi aduh, pakai ini tuh 65 ayat 3, rezeki arah tak terduga. Jadi ini tak terduga ya, berarti di luar gaji bulanan tuh, di luar skema yang kita udah terduga. Itu harus, sebelum itu terjadi, berarti kita, karena kita perlu merasakan ya, kalau selama terduga, selama itu semua terduga, kita seolah-olah nggak susah lihat Allah yang menghadirkan. Karena seolah-olah, oh ya gaji kita dari company ya kan, semua dari perusahaan, dari, bukan, itu dari Allah sebenarnya. Cuma, nah makanya perlu the taste, icip-icip rasa, dapat sesuatu yang tak terduga. Oleh karena itulah kenapa orang beriman tuh suka diuji. Diuji nggak bisa ada yang nolong. Nah suka ada kondisi kayak gitu ya. Nggak tahu lagi gimana harus. Nah harus ada begitu. Itu ya sahabat-sahabat tuh ruang fakir. Itu sebenarnya hari raya buat seorang pencari. Aneh ya. Orang kan pada nggak mau berada dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau seorang pencari Allah, itu adalah hari raya ketika Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya, I will be the one who help you directly. Nggak lewat siapapun, and you will see. Itu sahabat-sahabat, itu mirip seperti ketika Musa alaihissalam beserta Bani Israel tiba-tiba dibukakan laut terbelah. Itu rezeki tak terduga. Itu mirip seperti itu. Nggak terduga. Musa itu nggak tahu tuh laut bakal dibelah. Taunya dari mana? Dalam sebuah keterangan ya, sejarah dikatakan, pokoknya ya kata Allah Ta'ala, pergi ke satu titik, satu arah. Terus begitu lihat sungai, Yusa bin Nun berkata, Musa kita lanjut nih, lanjut jalan terus. Air sudah selutut, sebut ya, sepaha, seleher. Musa kemudian berkata, jalan terus nih Musa. Terus nggak kebayang itu akan dibukakan. Nah, jadi rezeki tak terduga itu rezeki yang nggak kebayang. Itu bukanya dari mana? Tapi kok bisa? Kata dokter semua, wah ini tidak bisa disembuhkan. Nggak kebayang kan sembuhnya gimana? Tiba-tiba bisa sembuh. Ada orang yang bisa testify. Dokter sampai, kok iso? Kok hilang? Sel kanker. Dalam medis tuh banyak tuh fenomena seperti itu. Kenapa? Karena Allah tuh setiap saat dalam ciptaan yang baru, sahabat-sahabat. Dalam Futuhat Ibn Arabi itu ya, Huwal Hayyul Qayyum. Dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Kita aja nggak sadar ya, kita ini udah ngomong seperti 15 menit kayaknya continue, tapi sebenarnya kita dalam ciptaan yang baru. Dalam ciptaan yang baru, dia
tentu saja Maha Kuasa membuat apapun. Yang tadinya ada sel kanker tiba-tiba hilang, atau yang tadinya nggak ada jadi ada. Ya, itu. Jadi ini siapa yang tawakal, Allah akan mencukupkan keperluannya. Satu ayat lagi nih sebelum kita diskusi. Nah, ini menarik karena terkait dengan em, perceraian. Ya, perceraian itu salah satu hal yang berat ya, karena nggak ada orang menikah kemudian aku akan cerai setelah 3 bulan, kecuali mut'ah kan itu beda lagi. Tapi nggak ada orang yang menikah niat cerai. Jadi apapun itu, walaupun perceraiannya baik-baik, it will hit hard gitu. Terutama bagi perempuan masalah rezeki. Karena biasanya breadwinners adalah laki-laki mencari nafkah, ya kan? Em, Kalaupun rezekinya lahir batin ya, masalah duit, iya, terus masalah rezeki buat anak dalam arti kasih sayang. Gimana kita membagi? Itu ada keraguan di situ. Kunci di sini kemudian dalam hal perceraian, dalam hal kondisi yang sepertinya tidak menentu, ya, kuncinya siapa yang bertakwa pada Allah, dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Aduh, indah sekali. Ya, jadi kalimat ini sahabat-sahabat disematkan di ayat tentang perceraian. Kita mungkin tidak bercerai secara keluarga masih utuh, oke, tapi kantor tutup, gitu, di dalam tanda kutip diceraikan, dipecat, ya, pindah ke tempat, hal-hal yang mengguncang di dalam kehidupan, cara menghadapinya takwa. Maka dijadikan kemudahan dalam urusannya, kemudahan dalam menerima, kemudahan dalam menjalani, ya, disabarkan, tiba-tiba ada aja rezekinya. Itu orang bisa bertesting. Nah, testimoni itu yang kita tunggu. Biasanya kita punya punya sesi testimoni dan sharing session ya, udah bertahun-tahun. Wow, menarik gitu. So, barangkali sahabat-sahabat pernah punya pengalaman takwa, pokoknya tunggu nanti Allah, ya, rezeki tak terduga nih. Ayo silahkan bagi di forum ini. Pada nikmat Allah silahkan beritakan gitu katanya ya. Supaya kita makin mengagungkan dia. Supaya siapa tahu dengan testimoni sahabat ada yang menginspirasi yang lain yang mengalami hal yang serupa gitu. So, it's an invitation for you untuk berbagi. Silahkan sekarang kita bagi masuki sharing session. Silahkan. Langsung di unmute atau kalau lagi di jalan atau nggak mau bicara boleh dikirim ke kolom chat. Oke, silakan sahabat-sahabat. Ada pengalaman tak terduga, misalkan jalan keluar yang tidak terduga, ya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina gimana? Silakan. Iya, mengenai itu tadi apa namanya? eh Ayat yang terakhir itu Teh. Mm-mm. Ayat yang terakhir. Kebetulan saya persis mengalaminya. Mhm. eh Sekitar 15 tahun yang lalu sih. Pada Mhm. saat saya mengalami perceraian sebenarnya. Mhm. Jadi waktu saya eh memutuskan untuk cerai itu, saya pada saat tidak mempunyai pekerjaan, juga Mhm. tidak eh, mempunyai tabungan, kemudian tabungan baik. Biasanya kalau perempuan tuh kan ada emas-emasan gitu ya, atau Mhm. emas atau ini saya kebetulan tuh saya tidak nggak kepikiran gitu untuk gitu tuh. Dan Tapi cukup berani juga ya, maksudnya udah pokoknya. iya Bismillah. betul. Once memutuskan untuk cerai itu saya cuman minta minta sama Allah tuh, minta sama Allah. Pada saat memutuskan tuh juga minta sama Allah, ya Allah, eh saya kan saya tidak, maksudnya bukan saya yang mentalak gitu ya, karena saya tahu walaupun kondisinya semakin kacau gitu, tapi saya tetap saya tetap bertahan untuk tidak tidak meminta begitu, tidak meminta untuk ini gitu. Nah, tapi seperti dibukakan gitu, dibukakan
Kebetulan, jadi alasan saya akhirnya untuk cerai itu menjadi semakin kuat gitu karena ada orang ketiga, dan persis orang ketiga itu seperti dibukakan sama Allah tuh, ditunjukkan dia Hmm. datang ke rumah begitu dan Hmm. kemudian eh seperti itu. Dan saya yakin, tapi saya juga mengenai masalah rezeki itu, saya benar-benar saya hanya minta minta sama Allah, minta sama Allah. Eh, teman saya di kantor yang lama gitu, yang saya sudah lama tidak berhubungan, Hmm. tiba-tiba nelpon, Mbak, kok saya ini ya apa namanya, ngimpi kamu nangis katanya gitu. Masya Allah. Oh, udah lama nggak ketemu ya? Nggak ketemu, nggak cerita-cerita juga nggak. Saya kan nggak pernah menceritakan masalah rumah tangga itu ke siapa-siapa. Bahkan orang tua juga enggak. Mbak, kok saya, nama, iya, iya Tang, saya bilang namanya Lintang. Iya Tang, aku lagi butuh pekerjaan nih untuk ini. Mbak, beneran, cepet Mbak, ini kirim CV-nya ke kantor gitu. Kirim CV-nya ke kantor. Cepetan ya Mbak. Saya yang sudah lama tidak, kan ada waktu di mana saya resign sebagai career woman gitu. Itu kan terus jadi ibu rumah tangga bener-bener gitu ya. Jadi update CV aja tuh sampai sampai gugup begitu. Kebayang. Iya, Iya. sampai gugup. Aduh, Itu off ada berapa yang tahun tuh terakhir. bekerja ngurus anak-anak? Ngurus anak-anak itu sekitar 6 tahun teh, 6 tahun 7 tahun tuh. Ini off ya, gap di Off. CV-nya tuh 6 Iya. tahun. Iya, Hmm. di CV itu off. Ya, saya sekolah ngambil S2, tapi setelah itu kerja sebentar, terus habis gitu off tuh habis itu. Tapi terus itu dia bilang, ayo Mbak, udah Mbak cepetan gitu. Begitu saya, ya Tang ini udah kirim email. Sekarang Mbak, cepet ke kantor Mbak, ditungguin interview. Hari Masya itu juga. Allah, iya. Masya Allah tuh Masya. saya, saya tuh gemeter sama dokter Dini tuh. Kebetulan ada dokter Dini lagi ke Jakarta. Dia kan tinggal di Surabaya, saya ke Jakarta. Dan saat itu begitu apa namanya, interview Mbak sama ini ya, direkturnya, sama direkturnya. Masya Allah teteh itu, Masya Allah, Masya Allah. Ya saya ceritakan begini, 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 saya ini. Ini saya diterima lagi dengan posisi sebagai manajer. Padahal Masya ini Allah. Masya Allah. Saya nggak tahu dari mana, Masya Just like Allah. that. Itu benar-benar, tapi Allahu Akbar. benar-benar tuh mintanya itu minta. Itu saya tuh kalau pasrahnya itu udah kayak orang Jawa bilang tuh kalau baju tuh ya ditaruh itu kan ngelimpre gitu ya sama Gusti Nah, Allah, itu iya. gitu udah. Allah Maha tahu Udah ya Allah. udah ya Allah, udah saya nggak tahu lagi. Ya Allah, saya cuma minta tolong, saya minta tolong, saya mesti menafkahi 3 anak waktu itu kan. Hmm. Menafkahi 3 anak. Nggak, ini saya cuma begitu. Dan dengan gaji segitu cukup itu teh. Padahal saya mesti bolak-balik ke Rezeki Malang. anak-anaknya dijamin Allah Iya, ya. iya betul itu, saya percaya betul itu, percaya betul bahwa sudahlah kalau kita itu hanya menggantungkan ya, hanya menggantungkan pada dia, bukan Allahu pada yang Akbar. lain-lain gitu. Bukan pada bos, bukan pada ini. Hanya menggantungkan pada dia, bukan pada tabungan, bukan pada materi yang kita punya tuh. Hmm. Itu makanya saya yakin benar bahwa kita tuh pasti di ini. Dan memang yang membuka fase baru di hidup saya, ya pada saat itu saya menjadi benar-benar hanya bergantung pada Allah, fokus fokus bekerja, menafkahi anak-anak. Dan karena begitu, jadi kan gantungannya kepada Allah itu kan lebih kenceng ya. Hmm. Karena pada siapa lagi kita? Mungkin waktu waktu berumah tangga, suami yang ini sepertinya kita menggantungkan menggantungkan rezeki itu pada suami. Iya, Betul banget halus itu. sekali ya. Cuma Betul ada banget itu. nyendernya, betul, betul, betul itu. Betul banget teh gitu. Betul banget seperti itu. Tapi saya baru menyadarinya itu saat ini. Oh, waktu itu tuh saya memang seperti saya itu menyandarkan rezeki itu pada
suami gitu. Karena saya kan memutuskan untuk akhirnya menjadi ibu rumah tangga karena anak-anak semakin besar, waktu itu masih kecil-kecil gitu di rumah, dan saya nggak bisa menyerahkan sama babysitter, atau ini kan terlalu terlalu complicated gitu, keluar masuk babysitter itu membuat saya, jadi saya memutuskan untuk itu. Dan pada saat saya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga juga, rezeki itu di tangan Allah juga. Kalau kalau memang rezeki saya ini ya dari suami gitu kan, dari suami. Tapi sepertinya terus kok menggantungkan sama suami ya gitu. Jadinya, jadi Mungkin kira-kira seperti itu. Yang ininya oh, adalah ya, langsung ya. ditelepon, Mbak cepet datang Mbak, kok aku ngimpi kamu Kerjanya. nangis ya gitu. Iya Terus betul. dia tuh mimpi gitu kan, itu cara Allah ngasih Mimpi tahu. Wah, betul cara ngasih taunya. ya. Masya Mm-mm, Allah, Masya mm-mm, Allah. mm-mm, mm-mm. Nah, itu indah kan? Itu tak terduga kan? Indah, banget itu, Nah, berarti kan banget, kita Masya melihat siapa coba yang menggerakkan. Di Allah, situlah kita lebih mudah melihat Allah. betul Allah. Seandainya itu karena aku kirim, aku telepon. Seandainya Mbak yang nelfon duluan, Iya, bakal beda iya, pengalamannya. iya, beda pengalamannya. Ya, misalkan Iya, aku telepon dia, betul, siapa tahu dia Masya punya Allah. kerjaan beda. Kayak Ini mah dia tiba-tiba ini nelfon dia nelpon dan mimpi. dan mimpi, Dan dan mimpi. gak pernah ketemu, udah Dan lama iya, gak ketemu. dia Itu dia indah. itu nelpon Itu karena dia mimpi. ini indah Karena dia sekali. mimpi, Masya Allah, Allah itu Masya Allah caranya. Eh, boleh nggak kisahnya aku tulis anonim? Indah sekali. Boleh, boleh Teh, Wah, boleh, ya. boleh. Wah, this is Boleh beautiful. sekali, semoga itu. Based on true story, gitu. Iya, iya betul Teteh. Itu yang bikin kan ya kalau coba ibu-ibu yang lain mendengarnya gimana perasaannya? Coba saya pengen tahu respon. Terharu. Terharu tuh Bulian. Yang lain kan jadi kita jadi ah ini Bu, Mbak ya, Tuhan yang sama yang mengabulkan Iya, Mbak Dina itu sama, iya, yang bisa iya, dia bisa iya, apapun apa sih Allah nggak bisa, bener nggak? iya, betul banget, Ya, betul kita banget. bersaksi apa kita punya kebutuhan beda-beda, tapi Iya, kan harus jadi saksi. Makanya kalau orang iya. sering bersaksi ya, kan kita ini bersaksi. Saksi itu bukan kita Oh, yang berbuat, bener nggak? iya, Namanya juga saksi. iya, Yang iya. berbuat siapa? Allah. Allah, iya Teh, ya Kalau Allah. kita sering bersaksi seperti itu, bertestify, Iya. lama-kelamaan nyampe ke jenjang syuhada yang Oh, menyaksikan, iya, iya ya, Teh, iya, saksi Allah yang sejati karena dia berkali-kali. Kenapa jadi saksi? Karena dia berserah berserah diri betul ya. Dia lihat Allah yang menyerah. Ini bukan aku. Walaupun wah, wah Ibu masakannya enak sekali. Alhamdulillah bukan aku ya, nah, kebetulan Allah aja nih Allah ya. ya, Oh, iya, Ibu anaknya hebat sekali. Alhamdulillah Allah, bukan saya yang pinter ngurus, bukan itu Allah. iya Gitu. betul, Dia iya, menyaksikan iya, bukan dirinya. iya, Allah, Allah, Allah. Nah, kalau sering begitu nanti Allah akan karuniakan kau syuhada. Kebanyakan syuhada kata Rasulullah meninggalnya bukan di medan perang, di tempat tidurnya. Jadi bukan memang ada syuhada yang lewat perang. Apa yang terjadi coba ketika orang meninggal di medan perang? Itu dia melihat ya itu sama ya penyaksian Allah ada di situ. Maka dikatakan sampai ada gini, syuhada itu ketika melihat pahala yang mereka terima di alam nanti, minta dibalikan lagi ke dunia, mengalami hal yang sama. Kalau pernah dipenggal tuh dipenggal kepalanya ya nauzubillah. Tapi bukan nauzubillah. Tapi gini loh, mereka melihat, wah, jadi orang melihat mengerikan kan? Eh, coba itu di zaman Jezebel, ya, zaman Ahab, itu kan zamannya Nabi Ilyas atau Elijah, puluhan ribu nabi dibantai. Zaman Nabi Jirjis, gitu ya. Orang-orang beriman, wah, dikulitin, aduh, mengerikan dah, ininya, torturing device-nya. Buat orang yang melihat, wih, gitu ya. Tapi, nah ini paradoks dunia, sahabat-sahabat. Ini yang hanya kekuatan iman yang bisa lihat. Kemudian balik minta minta dimatikan dengan hal yang sama. Coba, so ini yang harus kita dapatkan ya. Jadi kalau orang boleh lihat kehidupan kita, aduh kamu kasihan ya, rumahnya kok jadi ngontrak, belum apa-apa, masih ada rumah ini juga mending ya, gitu. Jadi orang nggak usah dengerin.
ya suara-suara kayak gitu. Itu bikin kita mengkerut. Kita harus menjejak tuh ya, ini dari Allah. Harus gitu dong. Alhamdulillah gini juga ada rumah, nggak di kolong jembatan. Kalaupun di kolong jembatan, alhamdulillah masih ada badan nih. Ya, nggak dibikin Allah nggak gampang masuk angin. Kalau kita dikit-dikit keroan, ya kan? Orangnya lebih jagoan badannya. Nah, kayak gitu-gitulah. So we have to punya ke daya tahan mental yang kuat gitu dalam suluk tuh supaya kita nggak gampang mengeluh, nggak gampang nggak punya mental tempe gitu ya dalam kehidupan tuh. Harus berusaha lihat the silver lining gitu. Ada ya ini menghit count your blessing ya. Selama pokoknya hal-hal kecil tuh harus terima kasih ya Allah dikasih kopi enak banget. Nah kayak gitu, wah jadi enak gitu hidup tuh. Lihat hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau kata Rasulullah, kalaupun kita dalam keadaan yang terpuruk, selalu lihat ada selalu orang yang lebih kondisinya lebih di bawah kita. Itu membantu supaya kita lebih bersyukur. Aduh, makasih banget Mbak Dina. Terima kasih sharingnya sangat Sama menyenangkan Teh. hati ya. Masya Allah tuh kata Bu Eri juga. Alhamdulillah itu testimoni Hmm, seperti itu yang bikin kita jadi nanti kalau kejadian lagi karena sudah punya pengalaman seperti ini ya kan, jadi lebih kokoh bener nggak? Ah dulu juga Allah iya, ngejamin. iya, Sekarang, nah anak-anak Mbak lihat iya, ini bener nggak? iya, Anak-anak iya, kan lihat Bu kita juga iya, dulu dibantu oh ibu saya, wah iya, itu ah, itu apa legacy yang terbaik kata iya, Rasulullah apa warisan yang terbaik akhlak, inilah akhlak. iya, Kalau uang mah habis iya, bahkan jadi iya, petaka, ya kan? Bener nggak? iya, Orang bisa, aduh, nauzubillah iya, hubungan gara-gara duit, putus iya, hubungan gitu gini, ya. iya, Tapi kalau kita iya, amat baik ya, saya kasih sayang itu yang akan abadi karena kan kemudian dia akan mewariskan sama cucu-cucu kita, iya, gitu. Nenekmu tuh dulu nggak ada apa-apa bisa nih, iya, gitu kan ceritanya. iya. Jadi yang bertestify, 15 tahun sudah berlalu, tidak kekurangan bahkan lebih ya Mbak. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, Teh. Alhamdulillah. Cara hitung-hitungan dulu nggak Alhamdulillah. kebayang ya anak Iya, tiga gitu kan. iya, iya, Sekolah Teh. nggak kebayang. Tapi kok bisa? Iya, betul. Yes, 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 ya. Thank you, Alhamdulillah. Yuk, yang lain boleh sharing juga. Pasti ada pengalamannya. Kita berbagi di Oh sini. dong, Bu Tessa. Boleh, silakan Mbak Liana. Ya. Suara aku kedengaran ya? Yes, jelas. Iya, ini hampir-hampir mirip sama Mbak Dina ya. Mm-mm. Jadi pada saat itu setelah kalau nggak salah tuh hampir di masa COVID gelombang kedua itu ya, serangan yang gelombang kedua. Itu kan kita menyaksikan sendiri ya bagaimana kehidupan semua orang itu Ya hampir. mencekam, semua takut Iya, mati. betul. Oh. Mencekam, direset ulang ekonomi dan lain-lain gitu. Nah, itu termasuk juga berdampak di aku gitu. Apalagi pada saat itu eh, pernikahanku tuh masih yang 5 tahun 6 tahun lah gitu. Anak waktu itu masih satu, masih kecil kan. Terus posisinya suami kan pekerjaannya jadi nggak pasti ya. Hmm. Di situ aku bingung gitu. Mau nyari kerja, kerjanya juga apa. Pokoknya Hmm. kayak eh, cari kerja kerjaan juga apa tapi kok aku ada anak kecil terus aku tuh terinspirasi kayak gini jadi eh, guruku tuh selalu ngomong kayak gini ya Allah aku ini sedang menjaga apa namanya amanahmu gitu anak-anaknya juga waktu itu posisi kecil mungkin kesulitan ekonomi tolong Hmm. ya Allah kau hadirkan rezeki dari luar itu datang ke rumahku gitu dia cuma berdoa gitu aja saking mungkin pasrahnya gitu sambil nunggu air menetes gitu nah Ah, aku terus ya. dari situ Bu Tessa aku Hmm. berdoa gitu ya Allah ini posisinya aku sedang seperti ini ya Allah aku juga seorang ibu anakku masih kecil dan ada tanggung jawab lainnya gitu nah pada hari itu aku dapat rezeki lebih aku ngelihat di depan Indomaret itu ada apa orang gangguan jiwa itu Hmm. aku dalam hatiku tuh refleks aja mau ini nanti keluar aku belikan roti gitu aku belikan roti sama air minum tuh buat Esa Hmm. suamiku nunggu nah suamiku tuh nggak tahu kalau aku tuh mau ngasih beliau kan pas aku mau kasih beliau ternyata aku malah diserang
Oh, sama orang gila ini ya, karena gangguan Iya, jiwa aku kan. malah Ya. diserang. Jadi apa mungkin dia lagi kondisi moodnya lagi nggak baik ya. Aku diserang, Oh, aku dicakar itu sampai rasanya oh, perih banget. Apa hmm, kalau cakaran itu kayak kerasa perih banget ya, padahal kan muka kecil ya. Padahal hmm, ya Allah gitu. Ya udah, tetap aku kasihin tapi aku taruh di jarak jauh gitu. hmm, hmm, Terus udah aku nyampe rumah, ternyata aku di apa namanya di WA sama ya kenal kayak di grup gini loh Bu. Saya kayak kita kenal di Kajen Suluk atau gimana. Itu ada salah satu grup terus bilang gini, Mbak, kamu tak kasih alat ini ya nanti supaya bisa bantu aku. Soalnya aku tuh nggak bisa Mbak, nggak ada waktu kayak gini. Apa hmm, bantuin rapi orang ada hmm, alatnya gitu. Loh, emang kenapa Bu gitu? Iya kalau aku nggak bisa, kamu aja Mbak. Kamu kayaknya itu deh berbakat juga ngejelasin ke orang dan lain-lain gitu loh. Gampang menarik perhatian. Masa sih Mbak? Iya besok aku kirimin. Itu ternyata langsung dikirimin malam itu habis dicakar. Malam itu hmm. juga betul kah? Aku dikirimin dan dalam waktu seminggu itu tiba-tiba yang tadinya kita kayak mau makan tuh kayak, duh mau makan apa besok? Apa yang mau dimakan gitu? Mikir itu alhamdulillah ya Bu Tessa. Hmm. Mudah-mudah apa? Semua kemudahan sampai sekarang itu ya walaupun macetnya nggak berlebih tapi alhamdulillah banget. Karena mungkin sampai ya itu aku sampai berdoanya itu loh Bu Tessa yang aku ngerasa kayak menyentuh hati banget gitu ya Allah, ini aku sedang menjalani peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang Hmm. anak, maka tolong Hmm. ya Allah hadirkan rezeki di luar itu Hmm. datang kepadaku gitu. Sampai sekarang aku ya masih di rumah sambil jaga anak tapi juga tetap bisa apa namanya Bisa bantu-bantu ada keuangan. income lebih bantu keluarga. Iya, betul Wah, betul Sa. wah, rezekinya tuh ya. Wah, menarik ya. Jadi itu ya, kadang kita menolong orang tuh ada tuh memang ilmunya seperti itu. Kadang kita mohon sama Allah, ya Allah, tolong butuh uang buat sekolah anak gitu ya. Kemudian yang Allah datangkan, saudara datang. Dia bilang, ini butuh uang juga. Anak saya sakit ah. Sama-sama butuh duit. Suka Iya. gitu tuh. Tapi kemudian ditolong ya sebisa kita. Ya dia juga tiba-tiba datang. Itu ibu saya berkali-kali tuh kayak gitu. Sebenarnya duitnya pas-pasan nih dia bilang. Tapi kok ada orang minta, ya udahlah berbagi itu ya, berbagi ya, berbagi. Eh, nggak hitungan jam. Sorenya ada orang karena ibu saya sering bikin kue ya, kue kering dari zaman tahun 1984, 85 itu. Jadi udah ada klien tahunan. Ini mau lebaran tuh mesti pesennya itu. Itu tiba-tiba berapa ngasihnya 50.000, dapatnya order 600.000. Membeludak yang Bu Tessa ya langsung ya. Kontan kan, dia langsung cash gitu kan. Itu tuh berkali-kali, berkali-kali. Dan jadi gini ya, tauhidnya gini. Kan Allah yang kirim orang itu, ya. Tauhid kita kan gitu. Nggak mungkin semesta ini berjalan di luar kehendaknya. Satu atom bergerak tuh dengan kehendaknya. Kalau dia menghendaki, mesti ada hikmahnya. Oleh karena itu, Rasulullah bilang, kalau orang datang sama kita, minta apapun, jangan sampai dia pulang tangan hampa. Kalaupun nggak punya duit, kita punya makanan bagi. Setidaknya doa bersama, setidaknya, ayo, aduh saya nggak punya makanan, tapi saya punya, ini ada masakan lebih, makan yuk, makan bareng. Gitulah, pokoknya jangan sampai kayaknya nol gitu loh. Ya, karena itu menjamu tamu, menjamu tamu yang hadir gitu. Nah, itu juga Allah gerakkan kan, lihat siapa coba yang nyimpen orang itu yang agak gangguan jiwa di depan Indomaret. Of all the places dia nongkrongnya di situ. Benar nggak? Iya Dan betul betul walaupun Sa. diuji dia mencakar, Mbak tidak melempar dia, mencakar balik. Jadi sama gilanya. Iya betul. Jadi tuh kalau itu masih teringat banget gitu. Heeh. Alhamdulillah orang beliau juga masih ada gitu. Jadi kalau ketemu, wah ini kan kemarin apa waktu itu tuh nyakar aku malamnya aku dapet rezeki tidak terduga. Ya, alhamdulillah itulah gitu Alhamdulillah ya. betul. Sa. Nah itu jadinya kan kita oh tuh rezeki itu ya kita benar-benar ini sedang bersaksi bahwa kita kan ini kita lagi ada di rahim dunia sahabat-sahabat. Pengetahuan ini penting ya karena Nabi Isa yang mengatakan kau harus terlahir dua kali. Kelahiran pertama dari rahim ibumu, yes sudah dan kelahiran kedua rahim
rahim dunia ini. Jiwanya masih lahir. Jadi yang harus bertumbuh sekarang, yang ditumbuhkan sekarang. Kalau kalau badan udah bongsor, kadang overweight. Jiwa yang harus bertumbuh. Gimana cara menumbuhkan jiwa? Ya ini lewat Al-Quran, sabar, ilmu tentang Allah. Itu menumbuhkan jiwa. Karena jiwa itu dari alam malakut. Dia dari cahaya. Ya, dia nggak makan bakso batagor. Ya, batagor bakso itu alam mulk. Ya, itu komponen dunia. Raga kita itu makanannya kayak gitu. Oleh karena itu dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim dikunjungi dua malaikat, kan disuguhin sapi bakar. Nggak disentuh. Orang makanannya bukan itu. Kan langsung takut Nabi Ibrahim. Ini siapa nih? Ini hebat ya. Nabi pun nggak melihat tuh di awal bahwa itu malaikat. Mewujud sebagai manusia. Itu sahabat-sahabat ya. Jadi suluk itu ilmu untuk menumbuhkan jiwa. Itu tadi dengan udah terima dulu. Terima dulu. Orang ngomong ya, mungkin kita nggak nerima itu dia nggak bener tuh apa yang diomongin. Oh, udah gitu. Coba lihat, coba lihat. Kenapa Allah izinkan orang itu memfitnah kita? Gampang kalau cuman ngunjuk orang itu salah dia terus udah gitu mengompor yang lain itu ikut sama kubu kita. Nggak ada habisnya dong kalau gitu. Kita tuh ya ujung-ujungnya harus jadi humble. Ya, itu yang Rasulullah SAW kurang apa coba? Insan tertinggi dilemparin kotoran hewan sahabat-sahabat. Kita mah belum pernah, bener nggak? Itu penghinaan apa itu? Wah, kalau kita kejadian gitu udah langsung ke pengadilan pastinya, ya kan menghina banget itu. Apa yang beliau lakukan? Berkali-kali menyediakan dirinya untuk. Begitu si orang itu nggak hadir, kok nggak ada yang ngelempar aku? Apa yang dilakukan? Ditanya kemana? Oh si Fulan sakit. Ditengok, sahabat-sahabat. Hebatnya itu. Ya, kita kan, oh sakit, syukurin. Ya, bukan mungkin gitu. Ya kan? Kan orang itu nyebelin, memfitnah kita. Si itu kemana? Itu ke rumah sakit, sakit syukurin. Buat kita kan gitu. Nah itu kan berarti kasih sayangnya belum ya, kurang. Padahal itu syarat untuk diterima amal-amal. Tadi kan hadis tentang 7. Nah itulah kalau kita masih banyak bengisnya, ya banyak dengkinya. Dengki itu gini, tidak hanya nggak suka orang lain dapat rezeki, tapi suka lihat orang apa namanya susah itu dengki. Nauzubillah min dzalik. Ya apalagi kita seperti menjustifikasi ya kan orang itu jelek sama aku, jahat. Begitu dia bilang, oh itu tabrakan tuh kemarin. Nah, syukurin dia. Nah, itu berarti masih ada kita istighfar kalau ada sifat-sifat seperti itu. Karena harus harus ikut empati. Walaupun musuh kita sekalipun yang mendapat kesulitan, harus kan kita nggak mau berada dalam kondisi seperti itu. Harus berempati, astagfirullah. Aduh, kasihan ya. Ditengok. Nah, itu. Nah, itulah alhamdulillah ya, icip-icip ya. Jadi bahwa hidup itu lebih indah dijalani kalau kita bersih hati udah ikhlas aja lillahi ta'ala. Ya, kita kerja buat Allah. Nah, mau naik gaji mau enggak, doesn't matter. Karena yang mencukupi kita bukan gaji. Itu tauhid tuh. Jangan terpeleset. Ya, bukan gaji sama sahabat mencukupi kita. Beneran. Allah lewat apapun. Gaji, skema ada. Tapi orang yang nolong bisa loh. Nggak dalam bentuk gaji. Ya, kesehatan apa enggak ya jangan dikira gaji gede keluarnya gede juga ya mesti beli enzim yang satu vialnya harga 5 juta ayo disuntik terus gimana nggak empot-empotan jadi jangan jangan begitu jangan apa ya menggadaikan keimanan kita oleh hal-hal dunia. Nah, jadi belajar dari kisah Nabi Adam alaihissalam anak-anak ya anak-anak kita tuh bukan hanya yang secara fisik ya. Mungkin kita belum nggak punya anak secara fisik, tapi kekaryaan tuh anak-anak kita. Jangan jangan bikin sulit dengan itu. Kerjaan kita itu bagian dari anak-anakan dalam tanda kutip ya, karena itu kan kekaryaan kita. Jangan bikin sulit. Masalah kantor apa kemelut lewat aja. Jangan lewat di hati, di tangan. Kendalikan itu. Yang di hati buat Allah. Buat Allah, buat Allah semua. Ingat, sholat jaga, jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa Allah Ta'ala. Ingat semua yang terjadi dengan izin Allah. Kembalikan semuanya. Jangan kalut. Kalau misalkan, aduh besok nggak ada. Itu tadi. Ya Allah, itu tadi dua
teman kita, sahabat kita testify. Kalau kita, ini bukti ya, ini siapa yang tawakal sama Allah, Allah akan memenuhinya. Itu udah kejadian banget itu. Kan menjerit, siap dia tahu. Hati yang menjerit tuh. Ya Allah, ini aku tuh butuh, tapi kondisi anak masih kecil-kecil. Dari mana ya Allah? Tiba-tiba dikasih alat. Orang datang benar ke rumah ya Bu ya. Mbak Lina, Mbak Liana nggak perlu keluar rumah. Klien yang datang sendiri, Masya Allah. Ah, jalan keluar yang tak terduga, itulah takwa. Maka udah ngadepi kehidupan itu takwa. Udah aja itu. Nah, jangan jangan panik, jangan apa namanya em, kalut gitu ya, tenang melihatnya nanti kelihatan dari mana datangnya. Alhamdulillah, indah ya, nikmati kehidupan dengan semua pernak-perniknya. Selama kita tawakal sama Allah, jangan khawatir. Tuh, nggak ada yang lain. Dia pegang. Kalau Allah pegang, pasti selamat. Ya Allah, pasti selamat. Ya, buktikan itu. Nah, ditunggu testimoni lainnya minggu depan. Insya Allah kita akan eh, lihat penggal lain dari kisah Adam alaihissalam. Semoga masih ada usia ya. Insya Allah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sharingnya. Terima kasih Teteh. Makasih Assalamualaikum Teh, warahmatullahi jazakillahu khairan Waalaikumsalam Terima kasiran. kasih teman-teman. semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.